Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasin. Saya dari kelompok 9 ekonomi manajerial yang diampu oleh Bapak Idni Nafi Hasbi. Di sini saya akan menjelaskan diskriminasi harga sebagai alat strategi sebuah strategi pemasaran. Pada umumnya sebuah usaha atau wirausaha lainnya itu perlu adanya strategi yang salah satunya diantaranya yaitu diskriminasi harga pasar. Kenapa kok diskriminasi harga pasar itu terjadi? Itu ya karena setiap produsen atau perusahaan itu menyesuaikan produknya terhadap kebutuhan konsumennya, kayak gitu. Makanya adanya diskriminasi tersebut. Terus diskriminasi itu dibagi menjadi ada 3. Yang pertama itu ada diskriminasi harga tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Nah, yang tingkat pertama yaitu biasa disebut dengan diskriminasi harga sempurna. Hal tersebut bisa terjadi ketika perusahaan mampu memberikan harga yang lebih tinggi, yang bersedia dan juga mampu dibayar oleh setiap orang atau konsumennya. Secara keseluruhan, diskriminasi harga sempurna memberikan keluasan para produsen untuk merubah total surplus konsumen menjadi surplus produsen. Jadi di sini maksudnya yaitu ya setiap produsen itu bebas menentukan harga selama konsumen itu mampu membayarnya, kayak gitu. Itu untuk tingkatan yang pertama. Terus selanjut untuk diskriminasi harga tingkat kedua. Pada diskriminasi harga tingkat kedua ini perusahaan menggunakan volume pembelian sebagai alat ukur kesediaan dalam membeli. Volume pembelian pun nantinya akan menunjukkan bagaimana pihak pelanggan dalam menilai suatu produk, kayak gitu. Jadi semakin banyak volume pembeliannya, maka dari situ akan bisa dibaca atau bisa dianalisis bagaimana sih nilai dari produk itu bagi pelanggan, kayak gitu, atau baik atau buruk dan lain sebagainya. Terus yang ketiga yaitu adanya diskriminasi harga tingkat 3, yaitu dimana pada diskriminasi tingkat 3 ini perusahaan dan akan mengelompokkan pelanggan atau konsumen dalam bentuk variabel berdasarkan geografis ataupun non variabel lainnya. Perusahaan akan membebankan harga yang lebih tinggi pada suatu kelompok pelanggan dan membebankan harga yang lebih rendah pada kelompok lainnya, kayak gitu. Jadi ini berdasarkan letak geografinya. Umpamanya kalau di Jogja kan itu lebih dekat dengan pabriknya, umpamanya itu lebih murah. Sedangkan yang daerah Kalimantan, Sumatera dan sebagainya itu mungkin ada kenaikan harga, kayak gitu. Itu untuk diskriminasi harga tingkat 3. Terus selanjut itu ada beberapa keuntungan adanya diskriminasi harga sebagai alat strategis ini. Di antaranya yaitu adanya meningkatkan pendapatan. Ada 2 sisi kemungkinan, yaitu untuk perusahaan masih dapat bertahan walau pendapatan tidak terlalu besar. Namun sebaliknya untuk perusahaan lainnya mungkin bisa kebalikannya. Contoh kasus ini perusahaan transportasi, kayak gitu. Jadi perusahaan transportasi kan di Indonesia ini masih istilahnya belum banyak banget, kayak gitu. Jadi bisa bagaimana caranya itu biasanya mau nggak mau, kayak gitu. Biasanya para konsumen ya harus membeli itu tiket transportasi tersebut, mungkin kayak gitu. Terus yang kedua yaitu memberikan keuntungan bagi konsumen. Nah, yang dimaksud yaitu selain keuntungan bagi produsen sebagai strategi diskriminasi, harga juga menguntungkan konsumen. Misal kebutuhan akan masyarakat menengah ke bawah dengan pendapatan rendah itu pasti akan diuntungkan daripada masyarakat menengah ke atas. Mereka akan terbantu dengan harga yang murah, kayak gitu. Terus yang ketiga yaitu adanya mengelola permintaan konsumen. Dalam prakteknya ini yaitu adanya diskriminasi harga, perusahaan mampu mengendalikan dan mengatur permintaan para konsumen. Contohnya ketika kita melakukan sebuah perjalanan yang dimana di situ kita menggunakan jasa transportasi pesawat terbang yang harganya akan lebih murah, biasanya kan pada pagi hari sekitar jam 6 pagi itu harga tiket pesawat biasanya murah, kayak gitu.
Terus eh, hal hal tersebut secara tidak langsung akan mendorong para konsumen untuk melakukan perjalanan pada pagi hari kayak gitu. Jadi itu tadi perusahaan bisa mengatur, mengelola permintaan konsumen kayak gitu sesuai waktunya kayak gitu. Terus ada kerugian diskriminasi harga, yang diantaranya yaitu harga yang terlalu tinggi bagi konsumen. Dengan harga rendah akan ada konsumen yang diuntungkan, namun hal tersebut ada sebagian yang merasa dirugikan karena harus membayar dengan harga yang mahal. Contoh, pada waktu penerbangan pesawat yang sibuk atau jam sibuk, harga tiket pesawat akan naik kayak gitu. Itu contohnya ya, seperti itu. Ya, itu tadi berkaitan dengan poin, yaitu poin 3 yang keuntungan diskriminasi harga tadi, yaitu mengelola permintaan konsumen. Lanjut, yaitu kerugian selanjutnya itu ketidakadilan bagi konsumen kayak gitu. Praktek strategi yang dilakukan berdasarkan kelompok sosial ini tentunya akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi konsumen. Misalnya antara lain umpamanya ya, lansia dan orang dewasa membenjar suatu produk dengan harga yang berbeda kayak gitu. Terus yang kerugian yang ketiga yaitu biaya administrasi. Dalam praktek diskriminasi harga ini, di mana konsumen dibagi menjadi beberapa kelompok sosial, maka akan dibutuhkan biaya yang besar. Biaya ini secara langsung akan berpengaruh pada harga produk juga kayak gitu. Itu kerugiannya. Bagaimana sih penerapan diskriminasi harga? Penerapan diskriminasi harga dilakukan perusahaan dan industri, itu umumnya yang ada di Indonesia kayak itu. Diskriminasi harga paling besar dilakukan oleh perusahaan industri transportasi dalam menetapkan harga. Diskriminasi ini dilakukan berdasarkan dengan beberapa hal seperti kelas, waktu berangkat, dan usia. Mungkin kita sering jumpai ketika kita naik pesawat itu ketika jam sibuk pasti harga tiket pesawat mahal kayak gitu, pasti mahal. Mungkin murahnya kalau nggak pagi itu biasanya waktu penerbangan kita mepet, umpamanya 1 jam sebelum penerbangan itu beli. Nah, itu biasanya harganya murah kayak gitu. Itu sering terjadi di maskapai penerbangan apapun kayak gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan terkait dengan diskriminasi harga sebagai alat strategi. Sekian, jika ada tutur kata yang salah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.